Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, first let us give thanks to Allah for the health, the opportunities, and happiness we feel today. Without His mercy, it is possible for all of us to enjoy this. Secondly, salawat and salam remain for to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who brought us from the darkness to the lightness and to light up the world. And let me introduce myself. My name is Siti Nada Ratinaya, and you can call me Nada. And welcome to our Kafidian Podcast Special Ramadan, edisi curhat bareng Mahasantri. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi seru banget tentang Ramadan zaman dulu versus zaman sekarang. Nah, pastinya aku nggak sendirian nih, karena di sini udah ada partner ngobrol, yaitu Uti Siti Sophia. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam Uti. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sofia. Aku salah satu mahasantri Mahad Al Jamiah. Salam kenal. Oke, kita semua pasti punya cerita unik tentang Ramadan. Dari pengalaman waktu kecil sampai sekarang kita sebagai mahasantri. Nah, hari ini kita bakal nostalgia bareng dan ngobrolin perubahan kebiasaan kita saat Ramadan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, segmen pertama yaitu kenangan Ramadan waktu kecil. Apa sih kenangan Ramadan pertama yang paling membekas menurut Uti? Kenangan Ramadan pertama, karena aku mulai Ramadan waktu kecil, jadi aku mau ceritain pengalaman Ramadan waktu kecil. Yaitu pas malam setelah tarawih. Kan kalau malam-malam itu kan langit tuh suka banyak bintang ya, suka banyak bulan, maksudnya bulannya Banyak bulan. bulannya purnama gitu kan, Terang indah benderang banget, gitu terang ya. benderang. Jadi aku suka gelar karpet Uti, suka piknik malam-malam karena kita kan siang bolong nggak bisa. Iya. Jadi ganti pikniknya waktu malam itu sih bareng temen Pastinya gitu. setelah terawih dong ya. Setelah terawih dong, main kembang api gitu, makan-makan. Oke. Nah, selanjutnya dulu apa sih motivasi terbesar buat ikut puasa? Karena kebanyakan dominan anak-anak tuh ya, pasti ikut puasa karena ini dapat sesuatu dari orang tuanya, atau emang Uti pengen ikut-ikutan aja puasa karena yang lain puasa. Waktu kecil aku tuh mungkin lebih ke FOMO ya, ikut-ikutan aja puasa, cuman lebih ke faktor orang tuaku itu pernah jelasin ke aku kalau misalkan kita gak puasa, kita dapat dosa. Kalau kita dapat dosa berarti kita masuk neraka. Nah, aku tuh takut masuk neraka, jadi aku puasa gitu. Karena kalau gak puasa kan kita dapat dosa. Iya, berarti sudah ditanami sejak kecil dan mengenalkan apa itu dosa dan pahala gitu ya. Oke, nah ada nggak sih kejadian lucu atau memang sampai gagal puasa yang paling berkesan menurut Uti sampai sekarang tuh kepikiran banget nih? Kalau ada, coba tolong diceritain boleh. Ada dong tentunya. Jadi kalau batal puasa sih enggak ya, paling karena sakit gitu. Tapi kalau misalkan kejadian lucu ada nih, gak tahu ya, mungkin ini karena polos, mungkin masih kecil, jadi aku Kenapa tuh? kan kalau tarawih itu kan aku masih pendek-pendek mungil ya. Jadi aku tuh suka ngelihat orang-orang dewasa itu waktu tarawih itu kayak toge. Aduh, toge Kan kalau orang toge kan kayak maksudnya tuh berunduk gitu ya. berunduk ya, dari sujud, namanya kayak sujud itu biji, tumbuh. Jadi aku mengira mereka itu toge dulu. Makanya aku tuh gak mau jadi toge, jadinya aku sholatnya ngeduluin imam. Lah, gimana Karena ceritanya? gak mau jadi toge. Kamu jadi toge. Iya, itu polos banget sih itu. Berarti tetep kan full terawihnya atau gimana nih? Tidur sih sebagian. Tidur. 8 Tapi rakaat masih berarti. kecil ya, masih Iya. kecil. Disclaimer guys, masih kecil. Masih kecil. Oke, karena udah melewati segmen 1, aku punya tantangan nih buat Uti. Kita punya truth or dare dari Himaca. Boleh di spin, tolong. Dapat apa? Jeng 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 jeng. Still. Ya, Wow. banget deh. Ya. Kira-kira siap gak nih Uti dapat dare? Apa ya? Bisa dilihat ya teman-teman. Aduh, oke, dare kali ini cukup lucu sih. Apa tuh? Apa tuh? Coba Uti tiru suara ibu atau ayah waktu mereka bangunin sahur ke Uti.
Karena orang tua aku itu adalah orang tua yang dry text, Oh, teks banget. dry text. Dan aku itu apa ya, gampang keganggu kalau tidur, jadi cukup kayak tuk 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 tuk. Sophia, bangun. Bangun. Berarti ini ayah ya? Ibu. Oh, ibu. Langsung bangun otomatis. Langsung bangun. Accept itu masih kecil Karena gitu. karena apa ya, kaget, bangun sahur berarti ayam gitu. Ayah, berarti incer lauk makan ya? Itu lauk makan, takut kehabisan ade, takut rebutan. Oh, rebutan. Rebutan kalau anak-anak kan apa sih, paha ayam itu disebutnya Ipin. Ipin. Oke. Iya, berarti sama ya. Kamu banget ya berarti ya, itu Upin Ipin emang udah menjalar ke seluruh dunia kayaknya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu Ramadan di Mahat versus di rumah. Nah, apa perbedaan paling kerasa antara Ramadan di Mahat dan di rumah? Perbedaan paling kerasa itu mungkin dari segi ibadahnya terutama. Kalau segi ibadahnya mungkin kalau di rumah tuh lebih ke agak males gak sih? Iya sih, tapi Ada aja gitu, ujian itu ada gitu kan. pengen tidur aja gitu kan. Iya, maksudnya kayak beda gitu. Entah mungkin hawa-hawanya beda gitu kan. Terus mungkin yang paling beda itu waktu sahur. Kenapa Kan tuh? masak sendiri. Jadi kayak bener-bener ngebantuin mama gitu kan. biasanya kan kalau di rumah itu tahu makan aja gitu Iya kan. sih, Sekarang betul. sahur kita harus mikirin buka pakai apa ya. Sahur pakai Sahur apa? pakai apa ya? Bahkan bisa sampai nggak sahur gak sih? Iya, gitu. Makanya sekarang aku mengerti penderitaan mama waktu bilang, sekarang puasanya buka pakai apa ya gitu. Sekarang aku tahu, bingung banget. Ya, oke. Nih, kalau boleh milih, lebih suka Ramadan di Mahat apa di rumah? Kalau boleh milih, dua-duanya suka, cuman mungkin lebih suka di Mahat. Karena di Mahat itu banyak support system. Siapa nih? Aduh, adakah dari Umar? Oh, tidak. Teman sekamar. Alhamdulillah, berarti masih Karena- positif ya guys ya. Iya, masih aman. Karena kalau ada teman sekamar tuh kayaknya kita nggak bisa tidur loh. Oh ya? Iya, Kenapa? ada aja kehebohannya gitu. Iya sih, betul. Kalau di rumah kan kayak kita udah beres-beres mau ngapain, tidur gitu kan. Kalau di kamar kan lihat orang ngaji, aduh pengen ngaji nih gitu. Tersentuh gitu ya. Iya. Oke nih, makanan sahur dan buka puasa favorit di Mahat atau versus di rumah? Yang paling Uti suka. Yang paling aku Perbedaannya suka mungkin yang sering kali ya. Kalau suka itu kadang Bingung butuh juga ya? cuan. Oh iya. Dia kan karena sebagai anak Mahat yang menghemat, jadi aku Pasti biasanya sahur pakai telur. Di Mahat Di Mahat. sahur pakai telur. Pakai telur karena kita butuh protein untuk menjalani hari-hari yang berat. Dan itu pasti nggak setiap hari kan Uti Siti Sofia. Hampir Untuk sih. makan. Aduh, gimana nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ketiga, yaitu kebiasaan unik dan ritual wajib selama Ramadan. Ada nggak kebiasaan unik yang selalu dilakukan setiap Ramadan sejak kecil? Ada dong tentunya. Apa tuh? Sejak kecil loh? Sejak kecil tentu. Pasti ini tuh legend banget, wartakjil. Iya Siapa yang gak wartakjil? Padahal puasanya setengah hari doang. Tapi beratnya itu sekarang ada saingan Apa tuh? yang gak puasa. Iya. Iya. Kita sebagai wanita merasakan itu pastinya ya. Agama sebelah tuh. Oh iya, itu mah nggak ikutan berarti ya. Harus login dulu. Oke, sekarang ritual sebelum berbuka yang nggak boleh dilewatkan sama Uti. Ritual sambil berbuka itu kalau misalkan makanan ada di depan mata dan kita ngeliat senja. Senja. Iya. Ada apa dengan senja bulan Ramadan? Karena lebih indah dari senyuman dia. Aduh, dia Lebih syahdu lagi. aja gitu, lebih syahdu gitu kan. Kalau bulan Ramadan kan waktu azan itu waktu yang sangat ditunggu-tunggu Ya, gitu kan. pastinya. Iya, Berarti makanya Uti Siti Sofia nih udah anak senja, suka nyari takjil. Berarti tiap sore kerjaannya apa? Jalan-jalan sambil lihat langit. Nah, pokoknya pasti emang seru banget sih lihat langit di sore hari itu ya. iya, soalnya apa ya? Kayak kalau lihat makanan kan takut gimana-gimana gitu, takut nggak sengaja ngambil. Iya, jadi suzonnya mending lihat gitu ya. langit aja yang indah gitu. Husnuzonnya ke langit. Oke, sekarang apa perubahan terbesar dalam kebiasaan Ramadan dulu dan sekarang? Perubahan terbesar itu mungkin dari segi niat ya.
Karena yang tadi aku ceritain di awal, niat aku dulu itu karena takut dosa, takut masuk neraka. Baik Iya sih, juga cuman mungkin kalau sekarang itu niatnya itu berubah jadi ini bulan Ramadan itu cuma 1 tahun sekali loh, dan belum tentu kita ketemu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi kayak ibadahnya harus lebih ini 4G, lebih cepet gitu kan, lebih harus lebih semangat daripada hari-hari sebelumnya. Itu sih. Ya gimana caranya kita supaya balance sama kuliahan juga sebetulnya. Apalagi Karena emang bener-bener kayak hektik banget bulan puasa pas kuliah ini. Oke, kita kan udah melewati segmen ketiga. Kita beralih ke truth or dare dulu, oke? Siap, Putih? siap. Oke, boleh di spin. Duk, 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 duk. Cukup lama ya. Apakah sekarang dapat dare lagi? Enggak, truth. Oke. Yeay. Karena Uti Siti sampai sekarang dapat truth, pasti kalian nunggu Utinya dapat dare lagi ya? Nungguin Supaya ya. bisa ngebuat lucu-lucu lagi. Nah sekarang karena Uti dapat truth or dare, dari sini pun dapetnya truth. Sekarang sebutin hal yang kamu nggak suka ketika lagi nggak puasa. Yang paling Karena kan kita sebagai wanita gitu kan, Mm-mm. pasti dapat nih hal yang ya intinya setiap bulan tuh pasti ada 7 hari. Iya. Apa sih Mungkin yang maksudnya nggak pertama suka? itu jadi kita nge-skip ini ya. Kita kan Ramadan itu punya target. Kita misalkan ya punya target hataman, punya Iya. target penghafalan misalkan. Nah, kan kita udah mengemas itu 1 bulan gitu, dan kita tuh tidak dikira-kira tiba-tiba si datanglah si merah itu kan. Iya, si merah. Jadilah menghalangi kita untuk menjalankan planning-planning itu gitu. Selama untuk melengkapi ibadah kita selama bulan Iya. Ramadan gitu ya. Terus yang paling males itu kodok. Iya sih. Itu tuh berat banget gitu. Karena godaannya itu gitu loh, godaannya itu loh gitu. For real, pasti kayak hari ini mau ganti nih gitu kan. Hmm. Pasti ada kayaknya nggak jadi deh besok aja gitu kan. Iya. Sampai akhirnya kebanyakan mungkin sampai mereka berpikiran bahwa pas udah mendekati Ramadan kayak mikir ada nggak ya masih punya utang puasa gitu Iya. kan. Ini siapa nih yang hutang Ramadannya belum selesai? Ayo. Jangan sampai kayak gitu ya, karena kita udah di bulan Ramadan gitu kan, mau ngapain lagi. Oke, kita sekarang memasuki segmen keempat, yaitu dilema Mas Santri di bulan puasa. Susah bangun sahur atau lebih susah jaga fokus saat kuliah? Lebih susah bangun sahur. Kenapa tuh, Tik? Karena kan kalau misalkan kita kuliah tuh ya, kan nggak cukup ya kalau cuman belajar di kelas. Jadi kita butuh buat belajar lagi saat malam. Apalagi kalau di Mahadi itu kan lebih seraweh Hektik gitu banget ya. Lebih seraweh, belajar lagi sorenya. Sebetulnya ngantuk banget itu pasti. Iya pasti. Jadi waktu tidur tuh kepangkas juga sama belajar, sama tugas. Jadi waktu bangun itu kayak aku butuh tidur gitu. Aku butuh tidur. Makanya gak jarang abis sahur tidur. Iya sih. Padahal gak boleh guys, tidur pas subuh itu gak boleh. Terus juga emang karena mungkin kebanyakan orang memilih untuk tidur lagi daripada sahur juga. Jadi men-skip sahurnya mereka gitu. Karena ya udah ngantuk banget nih gitu kan. Oke, yang kedua, pernah nggak ngalamin sahur kesiangan atau nggak kebagian makanan? Gimana tuh dong. ceritanya? Pernah banget itu mah. Kalau sahur kesiangan mungkin ya biasa lah, kesiangan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan yang paling kesel itu kalau nggak kebagian menu sahur. Apalagi kalau menunya tuh enak. Kan kalau di Kesel juga ya pasti. Iya, tentu. Kan kalau di pondok itu biasanya menu sahurnya itu dirahasiakan ya. Jadi biar menarik orang-orang. Nah, tapi biasanya mak dapur itu suka apa ya? Masaknya tuh kurang gitu kan. Kita kan bangun itu kayak lidah-lidah pengen micin gitu kan. Masih pagi. Ya, makanya kita tuh males buat ngambil sahur. Jadinya kita kayak gak usah sahur gitu. Tapi suatu hari ustazah itu ngumumin karena udah mepet waktu sahur. Idamnya enak nih. Ahwati idamnya enak nih sama ayam. Ayo ke dapur. Tabur. Iya, otomatis orang-orang kan pada lari gitu kan. Persyaratan. Iya, dan akhirnya ayam itu habis dan habis tanpa pikir panjang gitu. Dan aku tuh nggak kebagian, itu tuh kayak aku udah lari, aku udah bangun, aku udah se-effort itu udah untuk ayam tapi aku nggak dapet.
Kalau kalian pernah ngerasain mondok, pasti kan pernah ngerasain yang namanya tobur dan gak dapet makanan. Itu gitu. tuh sakitnya tuh gitu. Kayak kita tuh udah ngantri gitu, tapi nggak dapet. Jadi kita harus makan yang ada di kamar. Ya. Kalau ada. Iya sih. Kalau ada. Kalau nggak air putih aja kayaknya ya. Nah sekarang, tantangan terbesar menjalani Ramadan sebagai mahasantri. Tantangan terbesar menjalani Ramadan itu adalah buat aku ya. Iyalah. Buat aku itu manage waktu. Karena kan kita biasanya belum nggak ada taraweh kan ya. Jadi kita dipakai buat belajar, paginya belajar, terus sorenya mungkin healing, nyuci gitu kan. Tapi sekarang kan jadwalnya jadi berubah gitu kan. Pagi sampai sore belajar ditambah pembelajaran mahan gitu kan. Malamnya taraweh, terus tadarusan gitu kan. Habis sholat tadarusan. Terus murojaahnya kapan nih? Iya. Murojaahnya kapan gitu kan? Nyuci bajunya kapan gitu kan? Bahkan terkadang gitu ya, terpotong waktu istirahat tuh untuk hal yang belum kita kerjain gitu kan. Iya, makanya kalau bulan Ramadan di tangannya itu manage waktu sih, susah banget. Untuk kita yang dewasa gitu ya. Iya, kalau anak kecil kan tidur, Ya udah makan, main gitu kan. puasa hore. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kelima, yaitu harapan Ramadan tahun ini. Apa target pribadi atau ibadah yang ingin dicapai tahun ini? Tentu kalau segi ibadah kita semua juga pengen ibadah lebih baik ya. Mungkin lebih sering tahajudnya. Berbondong-bondong gitu ya. Iya, lebih sering tahajudnya, lebih sering duhanya, lebih banyak tadarusnya. Tapi aku tuh punya target khusus, yaitu tuh pengen hatam Al-Quran lagi. Terus satu lagi, yang paling susah itu adalah memutkinkan hafalan. Itu tuh harus konsisten gitu, jadi berat banget. Semua orang pasti merasakan mood ini. pengen buat mutkin tapi males gitu kan. Murojaahnya males itu tuh kayak apa ya? Godaan banget pasti kan. Kayak godaan banget gitu. Ditunda lagi. Kayak pengen berenang tapi gak mau basah. Aduh, Pengen berenang tapi gak mau basah. ini pengen Takut. mencapai sesuatu tapi nggak mau ngelakuin hal Nah, itu gitu kan. loh. Nah, makanya aku Banyak semoga godaan ya. semoga tahun ini aku bisa mutkin. Walaupun hafalan nggak banyak, semoga. Kita doakan ya guys ya. Amin. Nah sekarang nih, kalau bisa kasih saran ke diri sendiri yang masih kecil, apa yang mau disampaikan? Karena mungkin sekarang tuh udah dewasa baru kepikiran, oh kenapa ya waktu kecil aku nggak kayak gini? Kenapa waktu kecil aku nggak kayak gitu kan? Karena sekarang pemikirannya sudah beda, mungkin Uti punya pendapat sendiri untuk Uti di masa kecil. Iya. Aku boleh manggilnya Ade ya? Boleh banget. Ade. Masih kicik gitu. Masih kecil. Ya, jadi Ade, halo. Ini kamu beberapa tahun ke depan. Udah sedewasa ini loh. Mbak-mbak yang kamu lihat itu sekarang jadi kamu loh sekarang. Mbak. Aku pengen pesan buat Ade dulu. Jangan pernah melakukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang Allah larang gitu. Karena yang haram bakal tetap haram walaupun satu dunia melakukannya. Entah itu pacaran, entah itu mungkin dosa yang kita anggap sepele. Pokoknya jangan pernah terjerumus karena kalau udah masuk itu kita susah keluar. Pokoknya jangan pernah walaupun satu dunia melakukannya. Mungkin itu aja. Cukup Putih. Cukup. Sepertinya ini reminder kita semua, bukan untuk adik aja kayaknya. Iya, adik kecil. Oke, sekarang harapan buat Ramadan tahun depan. Yang pastinya pasti pengen ketemu lagi dong ya. Iyalah, harapan tahun depan pasti yang pertama itu semoga ketemu lagi gitu kan. Terus semoga menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan malah semakin dewasa semakin lupa ya gitu ya takutnya ya. Iya, semakin Harusnya dewasa semakin membaik karena kita udah lebih tahu gitu kan. Semakin dewasa malah kadang kita ngerasa vibes Ramadan itu agak beda gak sih? Gitu. Iya lagi. Ya, kayak yang zaman dulu tuh tergantikan sama sekarang tuh kayak bener-bener gak ada vibes Ramadan tuh. Pasti semua orang merasakannya. Iya. Dan semoga Ramadan tahun depan aku sudah memutkinkan hafalanku. Amin. Kita bantu doa guys. Oke, sekarang bagian kita mungkin sudah selesai, sudah di penghujung video gitu ya. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya. Tentu. Banyak cerita menarik dan pastinya bikin kita makin semangat menjalani Ramadan. Sebelum kita tutup, ada nggak nih pesan dari Uti Siti Sophia buat mahasantri lainnya supaya Ramadan ini lebih bermakna?
Ada dong tentunya. Apa tuh? Hai Uhti, halo. Di sini aku mau sedikit berpesan buat kalian. Jangan lupa sahur. Jangan lupa minum air yang banyak karena kan sekarang pancaroba. Jadi kita harus jaga kesehatan buat mengawali hari yang berat. Sama Ahi Uhti semuanya, aku pengen pesan satu lagi. Kenapa ya? Kalau panggilan dari doi itu cepet banget balesnya. Waduh. Tapi kalau panggilan dari Allah Ramadan doang nyautnya. Kenapa tuh? Gitu Semoga- aja sih. Semoga selalu konsisten ya Uti gitu menurut Uti Siti Sophia mungkin ya. Oke, terima kasih untuk Uti Siti Sophia yang sudah sharing banyak cerita seru. Semoga Ramadan kita tahun ini penuh berkah. And don't forget to all of you untuk dengerin selalu episode podcast Arkavidian selanjutnya. Oke, Sobat Natavena. Oke. Sorry for all my mistakes. See you for the next video. And the last, I say you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.